Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tetap dijaga kesehatannya ya. Kemudian protokol kesehatannya tetap diperhatikan. Kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Kalau mau keluar rumah, pakai masker, terus sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan Rifda, temannya dipimpin berdoa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rifda. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, itu kan di grup WA sudah Ibu kirim link daftar hadir ya. Itu tolong diisi terlebih dahulu. Jadi yang nggak ngisi, Ibu anggap itu tidak hadir. Seperti itu. Bu Iza mau tanya, kalian masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan reaksi kimia? Apa? Yang menghasilkan zat baru. Reaksi yang menghasilkan zat baru. Contoh, buah membusuk. Ya, sekarang antara buah membusuk sama pembakaran kayu menjadi arang, itu yang berlangsung lebih cepat yang mana? Kayu menjadi arang. Pembakaran kayu menjadi arang. Pembakaran kayu. Yang mana? Sekarang itu kan biar berlangsung lebih cepat, faktor-faktor suhu, oksigen. Apanya? Faktor pasokan jumlah oksigen. Ya, antara kayu yang panjang sama yang dipotong-potong itu lebih cepat yang kayu yang dipotong-potong. Nah, di sini hari ini kita akan belajar tentang yang namanya laju reaksi. Jadi kayak yang tadi itu ada pembakaran sama proses pembusukan buah. Ternyata lebih cepat yang pembakaran. Kemudian sama-sama pembakaran antara kayu yang bentuknya gelondongan sama yang dipotong-potong ternyata lebih cepat yang dipotong-potong. Nah, di sini kita akan membahas konsep tentang laju reaksi. Apa laju reaksi itu? Nah, itu berhubungan dengan cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung. Nah, kalian kan sudah mengenal istilah laju dalam fisika. Laju itu apa? Dalam fisika itu dinyatakan sebagai apa? Kecepatan. Kecepatan. Kecepatan itu satuannya apa? Meter per second. Meter per second. Berarti dia menunjukkan perubahan apa? Persatuan perubahan jarak per satuan waktu. Nah, kalau di laju reaksi berarti kan berhubungan dengan reaksi kimia. Kira-kira apa yang berubah? Di sini mari kita mencari tahu bersama-sama. Nah, manfaat dari kita mempelajari laju reaksi dan faktor-faktornya, nanti proses reaksi kimia yang kita inginkan itu bisa kita atur, kemudian yang tidak diinginkan itu kita bisa kendalikan. Nah, untuk memulai tentang pembelajaran ini, coba perhatikan gambar yang Ibu share. Nah, sekarang coba perhatikan ketiga gambar yang Ibu sajikan. Yang pertama ini ada gambar apa? Kembang api. Kembang api. Yang kedua? Besi berkarat. Yang ketiga? Sampah plastik. Sampah plastik. Dari ketiga gambar ini, mana yang berlangsung lebih cepat dibandingkan yang lain? Kembang api. Kembang api. Yang paling lambat? Plastik. Proses penguraian sampah plastik. Ya. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu membandingkan beberapa reaksi yang terjadi di sekitar kita. Misalnya kertas dibakar menjadi abu, besi berkarat, perubahan warna pada potongan buah, dan kembang api. Kemudian yang kedua, menuliskan pengertian laju reaksi. Yang ketiga, menjelaskan konsep laju reaksi melalui interpretasi data percobaan. Dan yang keempat, menghubungkan konsep laju reaksi dengan koefisien zat-zat yang bereaksi. Dan yang kelima, menganalisis kurva laju reaksi yang tidak linier. Sekarang kita mulai dari sini. Ini misalnya ada reaksi antara H2 dan O2 membentuk gas H2O. Kira-kira yang bertindak sebagai reaktan siapa? H2 dan O2. Reaktan itu apa? Reaksi. Zat yang bereaksi, benar, pintar. Hasilnya siapa? Produknya siapa? H2O. Ya, benar. Di sini kan ada keadaan dari waktu ke waktu. Dari kelima gambar ini, bagaimana keadaan H2 dari waktu ke waktu? H2 dari waktu ke waktu semakin berkurang, Bu. Semakin berkurang. Kalau O2? O2-nya semakin berkurang juga, Bu. Kalau H2O? H2O-nya semakin bertambah, Bu, bertambah banyak. Semakin bertambah banyak. Apa ada yang mau menanggapi? Apa sama jawabannya dengan jawabannya Alfa? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, sama. Oke, benar. Jadi pada Google Classroom, Bu Iza kan sudah naruh LKPD sama bahan ajarnya berupa modul tentang laju reaksi. Jadi nanti pertanyaan ini kalian bahas bersama kelompoknya di LKPD, kalian diskusikan, kemudian kita bahas bareng-bareng. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kenapa? Bisa, Bu. Ya, sekarang kita tutup dulu Google Meet-nya, kita kembali ke Classroom, kalian download LKPD, kemudian kalian kerjakan LKPD-nya, kalian diskusi sama kelompoknya. Kelompoknya masih ingat kan ya? Masih, Bu. Ya, kita ketemu lagi 40 menit ke depan.
Bagaimana anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Tidak, Bu. Sudah ya. Ada kan hasil diskusinya? Ada, Bu. Sekarang yang pertama, kelompoknya Ardiansyah. Mau bertanya atau menanggapi, silakan. Bu, saya mau tanya. Ya, siapa ini? Alicia. RR. RR, Ya, Bu, ya. saya. Bu, itu kenapa Bu, kok semakin lama semakin lambat? Yang awalnya dari 24 terus tambah lama kenapa? Nah, ini mula-mula pada T sama dengan 0 sekon, itu kan yang ada kan cuman H2 sama O2. Kemudian pada waktu T sama dengan 10 detik itu mulai terbentuk H2O. Nah, pada semakin lama H2O yang ada jumlahnya semakin bertambah apa berkurang? Bertambah. Jumlahnya semakin bertambah. H2 sama O2 jumlahnya semakin Berkurang. semakin berkurang. Kenapa semakin berkurang? Karena H2 dan O2 yang ada, misalkan kita bandingkan antara T sama dengan 10 sekon dan pada waktu T sama dengan 100 sekon. H2 dan O2 yang paling banyak itu yang mana? Pada waktu T sama dengan 10 sekon. Jadi, apa ya? Maksudnya yang mau membentuk H2O itu pada waktu T sama dengan 10 sekon kemungkinannya kan lebih besar. Karena H2 dan O2 jumlahnya masih banyak. Sementara pada waktu T sama dengan 100 sekon, H2 dan O2-nya itu jumlahnya semakin sedikit. Maka untuk membentuk H2O itu peluangnya semakin kecil. Jadi laju reaksinya itu semakin berkurang atau semakin lambat. Dari situ bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Mau tanya, Bu. Iya, Ar. Bu, kalau misalkan kan semakin lama selisihnya itu semakin berkurang, semakin dikit. Itu mungkin nggak, Bu, kalau misalkan selisihnya jadi 0? Selisihnya jadi 0. Mungkin. Jadi mungkin semua H2 dan O2 itu habis bereaksi. Yang ada tinggal H2O gitu. Terima kasih ya perhatiannya. Terima kasih presentasinya luar biasa sekali. Sekarang kita buat kesimpulan bareng-bareng ya. Kesimpulan yang pertama, yang dimaksud dengan laju reaksi itu apa? Perubahan konsentrasi dari reaksi ke hasil atau produk. Kalau yang benar. Jadi laju reaksi itu perubahan konsentrasi reaksi per satuan waktu. Jangan lupa hubungannya kenapa yang produk itu bersama laju reaksinya ditandai dengan tanda positif. Kenapa? Karena kalau reaktan itu, Bu, semakin berkurang, semakin lama semakin berkurang. Jadi tandanya negatif. Terus kalau produk itu tandanya positif karena semakin lama itu semakin tambah banyak. Iya. Gimana hubungan antara koefisien reaksi sama laju reaksi? Gimana hubungannya? Berarti laju reaksinya semakin cepat, Bu. Berbanding lurus, Bu. Semakin besar koefisien, maka laju reaksinya semakin cepat. Kenapa kurva laju reaksi itu bentuknya lengkung atau tidak linear? Waktu reaksinya tidak tetap. Karena tiap waktu perubahannya tidak sama atau tidak tetap. Oke. Baiklah, pertemuan hari ini mengenai pengertian laju reaksi cukup sampai di sini dulu. Kemudian nanti untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, kita bermain kuis ya. Nanti Bu Iza kasih linknya. Nanti linknya Bu Iza taruh di Classroom. Kita main kuisnya melalui kuis. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa tetap dijaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Kita bahas tentang teori tumbukan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.